Kita lanjutkan pembahasan kita. Pembahasan kita masih mengawali dari aktivitas sholat kita. Kita sudah membahas takbiratul ihram. Kita sudah membahas cara takbiratul ihram, gerakannya dan juga bacaannya, termasuk juga amalan yang kita awali ketika kita akan melaksanakan takbiratul ihram. Sudah ya? Sudah. Baca basmalah, baca ta'awud, baca doa di situ dengan berbagai alasannya, sehingga ketika kita melakukan kita punya dasar. Rasulullah mencontohkan ketika takbiratul ihram mengangkat tangannya sejajar dengan bahu atau telinga, telapak tangannya menghadap ke kiblat, tidak direnggangkan, tidak dirapatkan. Biasa, seperti itu. Yang berikutnya setelah ini kemudian Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Tangan kanan di atas tangan kiri. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam beberapa hadis ternyata disimpulkan ada 3 cara. Dari hadis tersebut ternyata ada yang contoh dari Rasulullah di atas telapak tangan, ada contoh dari Rasulullah memegang pergelangan, ada contoh dari Rasulullah memegang lengan. Loh kok beda-beda? Apakah ini menunjukkan bahwa Rasulullah nggak konsisten? Tidak. Berarti Rasulullah memberikan kita kelonggaran, pilihan, nyamannya seperti apa, enaknya seperti apa. Bagaimana kalau di luar dari yang 3 ini? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak berani merekomendasikan karena dari awal kan kita sudah sepakat kalau kita sholat standarnya adalah apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Standar kita melaksanakan sholat itu adalah mengacu kepada hadis Rasulullah SAW, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Artinya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ketentuan yang mengikat kalau berbicara sholat. Berarti sholat kita acuannya ini. Itu apa? Acuannya adalah sholatnya Rasulullah SAW. Kalau berbicara mazhab Imam Malik justru berbeda. Jadinya takbiratul ihramnya begini sama, tapi kemudian apa? Allahu Akbar. Tangannya digantungkan, dia tidak sedekap. Padahal Imam Malik adalah gurunya Imam Asy-Syafi'i. Ternyata mazhab Imam Malik ini sama seperti mazhabnya orang-orang Syiah. Orang Syiah kalau dia sholat takbiratul ihramnya juga sama, Allahu Akbar. Ini ya. Tapi kalau Imam Malik cuman itu saja beda, selebihnya relatif sama. Tapi kalau orang Syiah beda nanti bacaannya, nanti pakai nempok-nempok dada gitu kan. Setelah itu kemudian di tempat sujudnya dipasang lempengan keramik ya. Keramik yang terbuat dari tanah Karbala. Tapi ketika Imam Malik dan Imam Malik sama gerakan takbiratul ihramnya dengan Syiah, apakah kewenangan Imam Malik cenderung pada Syiah? Tidak, Imam Malik punya alasan tersendiri, gitu kan? Dan alasan beliau juga diterima, dikuatkan. Mohon maaf, kalau yang mengikuti mazhab Imam Malik itu adalah rata-rata kelompok orang-orang Eropa rata-rata. Oh maaf, bukan Eropa, Afrika. Kalau orang-orang Eropa lebih cenderung mazhabnya kepada mazhab Imam Abu Hanifah, Hanafi. Tapi kalau orang Afrika itu cenderung kepada mazhabnya Imam Malik. Sehingga kalau orang-orang Afrikaan sana itu takbiratul ihramnya ada yang begini, wajar. Karena cenderung pada mazhabnya Imam Malik. Tapi kalau orang Syiah tidak hanya takbiratul ihram saja. Dia ketika sujud pun sama, ketika sujud angkat lagi begini baru sujud lagi. Bangun dari sujud begini lagi dia. Itu orang Syiah. Tapi kalau kita lihat jumhur ulama, jumhur berarti apa? Mayoritas para ulama berpendapat bahwa hadis yang sedekap itu yang rojih. Rojih itu yang diterima. Seperti itu. Sehingga dari 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya merekomendasikan sedekap. Kecuali hanya Imam Malik saja. Seperti itu. Di antara mazhab itu tidak serta-merta semuanya beda gitu, enggak. Ada hal-hal yang kemudian mereka sama. Bisa jadi Imam Malik dengan Imam Asy-Syafi'i sama dalam satu hal. Bisa jadi
Yang sama Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bisa jadi, tapi berbeda dengan Imam Malik. Begitu. Namanya pendapat. Dalam beberapa hal bisa jadi mereka sama, dalam beberapa hal bisa jadi mereka berbeda. Kalau di Asia rata-rata, Asia Tenggara rata-rata mengikutinya mazhab Imam Asy-Syafi'i. Mayoritas ya, tetapi tidak semua. Kalau Jazirah Arab rata-rata itu cenderung mengikuti mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Kalau Afrika cenderung mengikuti mazhabnya Imam Malik. Kalau Eropa lebih cenderung mengikuti mazhabnya Imam Abu Hanifah. Pemahaman di masyarakat tentang mazhab itu harus diluruskan. Mazhab itu bukan aliran. Mazhab itu seperti guru kita. Kita mau berguru dengan siapa saja bisa. Saya melakukan ini karena apa? Saya cenderung dengan pendapatnya ulama ini. Itulah mazhab. Dan mazhab itu sebenarnya mazhab yang inti memang 4. Tetapi setelah itu hadir mazhab-mazhab berikutnya. Karena mazhab itu pada dasarnya adalah hasil ijtihad. Hasil ijtihad masing-masing orang. Kumpulan ijtihad mereka yang kemudian dibukukan itulah yang namanya mazhab. Nah sekarang kalau berbicara masalah mujtahid lah, orang yang berijtihad. Sekarang ada mujtahid yang diakui dunia masih ada sekarang, Dr. Yusuf Qaradawi. Mereka juga berijtihad. Mereka Imam Dr. Yusuf Qaradawi juga termasuk yang produktif dengan karya-karya tulisnya. Kalau saya membaca fikih zakatnya Dr. Yusuf Qaradawi, Masya Allah, penjabarannya luas sekali dan akhirnya apa? Lebih mudah memahami. Bukunya tebal, fikih zakat. Tentang bagaimana memahami tentang zakat profesi, bagaimana memahami tentang zakat investasi. Di situ ada zakat perhiasan. Di saat seorang masih berdebat, zakat perhiasan ada nggak ya, gitu kan? Terus zakat profesi ada nggak ya, gitu kan? Tapi Dr. Yusuf Qaradawi menguraikannya semuanya, walaupun tetap ada yang berbeda. Saya berpikir hujah beliau itu udah luar biasa. Dan beliau adalah ulama sekarang ini yang waqi'i. Kalau waqi'i itu apa namanya? Ulama kontemporer lah, yang mumpuni, yang up to date lah. Pokoknya masalah-masalah kekinian itu dia ikuti. Beliau sekarang tinggal di Qatar karena dia dicari-cari oleh Mossad. Dia asalnya dari Mesir karena dia mendukung rakyat Palestina untuk melawan Israel dan mendukung mujahidin dari luar Palestina untuk membantu saudara kita di Palestina. Dengan fatwa beliau kemudian dia dicari. Akhirnya dia mencari suaka politik, diterima oleh Qatar. Ketika gerakan takbiratul ihram, Rasulullah juga mencontohkan 3 cara. Bukan saja meletakkan tangan, tapi gerakannya. Rasulullah pernah mengawali gerakan, baru ucapan. Ucapan dulu, baru gerakan. Walaupun Rasulullah lebih sering bacaan dan gerakannya berbarengan. Paham ya? Jadinya Rasulullah terkadang begini, Allahu Akbar, jadi baru gerakan. Rasulullah juga pernah Allahu Akbar, jadinya gerakan dulu baru ucapan. Rasulullah juga pernah melakukan Allahu Akbar berbarengan. Setelah takbiratul ihram, maka kemudian kita membaca doa iftitah. Doa iftitah kalau jumhur ulama berpendapat hukumnya sunnah. Doa iftitah ini walaupun Rasulullah tidak pernah meninggalkan, tetapi dia tidak dianggap sebagai sesuatu yang wajib dalam sholat. Walaupun Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Bahkan Rasulullah memberikan kita pilihan dengan banyak doa iftitah. Doa iftitah yang paling umum yang kita tahu itu rata-rata cuma 3. Wajah itu ini yang umum di masyarakat, kemudian Allahumma ba'id baini, kemudian subhanakallahumma. Kalau berbicara masalah doa iftitah, itu pilihan di masyarakat karena dulu kita belajarnya wajah tuh, akhirnya semuanya terus pakai wajah tuh. Enggak juga. Dan kalau mau jujur, justru bacaan wajah tu wajhiyah itu dibaca Rasulullah ketika qiyamul lail. Selain qiyamul lail, Rasulullah membacanya Allahumma ba'id baini, atau Rasulullah membacanya subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairaka. Rasulullah salat zuhurnya itu
lebih cepat dari sholat asarnya lebih cepat dari sholat zuhurnya. Rasulullah jadi imam, sedangkan zuhur dan asar itu kan waktunya orang beraktivitas. Jadinya Rasulullah itu mempertimbangkan jamaah. Yang berikutnya Rasulullah kalau qiyamul lail, kata Aisyah, sujudnya selama waktu berdirinya. Jadinya waktu sujudnya, lama sujudnya itu selama ketika Rasulullah berdiri. Ketika Rasulullah berdiri misalnya 2 menit, maka sujudnya pun 2 menit. Gitulah logikanya. Lama sujudnya Rasulullah itu adalah selama ketika Rasulullah berdiri dalam sholat. Itu keterangan dari Aisyah. Makanya kalau di Bulughul Maram tentang sifat sholat Nabi kita akan baca tuh. Zuhur bacanya apa biasanya Rasulullah. Asar bacanya apa Rasulullah. Kemudian ketika sholat apa saja Rasulullah yang lama. Yang lama Rasulullah biasa sholat subuh. Yang lama bacaannya itu Rasulullah sholat subuh. Tetapi sholat qobliyah subuhnya ringan sekali. Qobliyah subuhnya cuma baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Tapi kalau sudah sholat subuhnya Rasulullah lamain bacaannya. Seperti itu. Ya, bahkan ada hadis dijelaskan bahwa Rasulullah memimpin sholat subuh itu di ufuk timur itu sudah mulai kemerahan. Maksudnya apa? Dari azan sampai kepada qomatnya dikasih jeda waktu yang panjang. Kenapa? Memberikan kesempatan kepada jamaah untuk melaksanakan sholat qobliyah subuh. Jangan sampai ketinggalan. Sayang kalau qobliyah subuh nggak dilakukan. Khairun minad dunya wa ma fiha. Kalau itu nggak dilakukan, hebat kali tuh orang gitu kan. Nggak merasa tertarik dengan dunia dan segala isinya. Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkan antaraku, wa baina khotoyaya, antara aku dan dengan dosa-dosaku. Kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Kita berdoa memohon pada Allah agar kita dijauhkan dari dosa-dosa kita, sebagaimana Allah jauhkan timur dan barat. Maksudnya apa? Nggak ketemu lagi. Bahasa halusnya Rasulullah, ya Allah jangan pertemukan saya. Jangan berikan saya kesempatan untuk melakukan dosa. Begitulah bahasanya. Kemudian apa? Allahumma ksilni minal khataya bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah bersihkanlah semua dosa-dosaku dengan embun, dengan es dan dengan air. Yang ketiga, Allahumma nakkini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah bersihkanlah dosa-dosaku sebagaimana engkau bersihkan baju yang putih dari kotoran. Seperti itu. Berapa banyak dosa kita, kemudian kita Allah Akbar, Allahumma ba'id baini. Kita udah berbuat dosa nih, tapi masih kemudian Allahumma ba'id baini. Padahal setelah itu sangat mungkin kita berbuat dosa lagi, tapi kita lagi sholat Allahumma ba'id baini. Kemudian kita minta lagi Allahumma ksilni minal khataya, Allahumma nakkini minal khataya. Seperti itu. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan gini, bayangkan jika ada di antara kalian tinggal rumahnya di samping sungai, kemudian kalian mandi sehari 5 kali, kemudian membersihkan semua kotoranmu sampai 5 kali. Pertanyaan Rasulullah, apakah masih ada kotoran yang tersisa? Udah 5 kali mandi coba, di samping sungai rumahnya. Maksudnya apa? Kalau kita benar-benar memaknai makna sholat itu cara yang Allah berikan sebagai bentuk sayang Allah. Allah tahu kita nggak akan terhindar dari dosa. Tapi Allah juga memahami bahwa apa? Dikasih fasilitas, ini cara membersihkan dosa. Tapi kadang tadi, memaknai makna sholat itu yang kemudian diantara kita ini seringkali hilang. Sholat hanya menjadi penggugur kewajiban, sholat hanya menjadi rutinitas. Ya, inti dari iftitah itu adalah doa. Inti dari iftitah adalah termasuk juga doa yang minimalis tadi itu, doa iftitah. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairaka. Ya. Setelah doa iftitah, kemudian kita membaca surah Al-Fatihah. Dan yang harus kita pahami, surah Al-Fatihah bacaan dalam sholat ini menjadi rukun. Rukun dalam sholat.
Sehingga ketika seorang sholat tanpa membaca surah Al-Fatihah, tidak sah. Hadisnya ada banyak versi, di antaranya la sholata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Hadis pertama. Hadis yang lainnya la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Kurang lebih begitulah. Ada banyak hadis lah tentang bahwa seseorang tidak sah sholatnya kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Kalau kita ingin membaca Al-Fatihah karena ini merupakan ayat Al-Quran, maka ada amalan yang harus kita lakukan, yang harus kita perhatikan sebelum kita membaca Al-Fatihah. Baca ta'awud. Karena ta'awud itu adalah bagian dari adab kita ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Surah An-Nahl ayat 98. Allah berfirman, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka jika engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kalian kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena kita mau membaca salah satu di antara ayat-ayat Al-Qur'an, maka kita diperintahkan untuk membaca ta'awudz. Dan bacaan ta'awudz dalam sholat ini ada 3 pilihan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini satu versi. Versi yang lainnya adalah A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Paham ya? Versi ketiga ini di akhir. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Jadi bacaan ta'awudz itu bagian dari bacaan yang disunnahkan dalam sholat sebelum membaca Al-Fatihah. Surah An-Nahl ayat 98, ini juga perintah dari Allah. Berarti apa? Berarti Allah langsung yang memberikan kita aturan bagaimana cara berinteraksi dengan firman-Nya. Justru, mohon maaf, jangan pernah melupakan baca ta'awudz sebelum kita membaca Al-Quran. Kalau dalam rangkaian satu momen, kita membaca berkali-kali baca ayat, cukup di awal saja dah cukup. Sehingga nanti di rakaat kedua kan kita baca lagi tuh. Itu udah jadi satu rangkaian, mewakili dari semuanya. Jangan, nggak usah lagi, berarti mau Al-Fatihah lagi, ta'awudz lagi, nggak usah. Karena ini masih dalam satu rangkaian apa? Kegiatan, sholat. Oke, ta'awudz selesai. Setelah ta'awudz, ya baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Dan ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Namun Bismillahirrahmanirrahim ini tidak berlaku sebagai bagian dari ayat selain dari surah Al-Fatihah. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim menjadi bagian dari satu surah, menjadi ayat pertama hanya di Al-Fatihah saja. Hanya untuk surah Al-Fatihah saja. Adapun selain dari surah Al-Fatihah itu adalah ijtihad para ulama supaya membedakan antara satu surah dengan surah yang lainnya, dikasih pemisah dengan apa? Bismillah. Untuk bismillah, bahwa bismillah itu adalah ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Namun bismillah juga dijadikan oleh para ulama sebagai pemisah antara satu surah dengan surah yang lainnya, kecuali surah At-Taubah. Karena dalam surah At-Taubah difahami bahwa dia satu rangkaian dengan surah sebelumnya, yaitu surah Al-Anfal. Namun dikelompokkan untuk memahami bahwa masing-masing kelompok ini membawa tema besar. Surah Al-Anfal berbicara tentang masalah perjuangan dan pengorbanan. Yang surah Al-Taubah berbicara tentang masalah pengkhianatan dan pelanggaran lah, seperti itu. Yang berikutnya, bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu bagian dari rukun sholat sehingga harus dibaca. Sehingga semua ulama sepakat, nggak ada yang berbeda. Semua ulama sepakat kalau kita sholat harus membaca Al-Fatihah. Jadinya hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum ketika sholat berjamaah, ya kan? Pertama, bahwa makmum harus membaca surah Al-Fatihah jika imamnya membaca sir, tidak keras. Ini hukum pertama.
Semua sepakat bahwa kalau imam tidak mengeraskan bacaan, semua makmum harus membaca Al-Fatihah. Pendapat kedua, ketika imam membaca jahar, maka makmum juga tetap membaca Al-Fatihah, yaitu subuh, maghrib, isya. Jahar itu keras, sir itu senyap. Maka kalau imam membaca jahar, maka makmum tetap harus membaca Al-Fatihah. Dasarnya apa? Karena Al-Fatihah itu rukun sholat. Yang ketiga, jika imam membaca jahar, maka makmum harus diam. Kenapa? Surah Al-A'raf ayat 204 alasan pertamanya. Dalam surah Al-A'raf ayat 204 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'al Qur'an, jika dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka dengarkanlah bacaan tersebut. Wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Yang perlu difahami secara dalam adalah bahwa kalimat fastami'u lahu, fastami'u lahu itu bukan sekedar dengar, tapi apa? Menyimak dengan penuh perhatian. Kalau secara terjemahan, fasma'u dan fastami'u seakan-akan sama, yaitu dengarkanlah, gitu kan? Tapi penekanannya akan berbeda ketika ditambah dengan ta. Ketika ditambah ta itu maksudnya apa? Kita bukan sekedar dengar, tidak. Tapi mendengarkan, menyimak, memperhatikan bacaan. Sehingga Allah memberikan di sini apa? Tambahan ta. Ada maksud dari Allah. Maksud dari Allah untuk menyimak dan memperhatikan bacaan tersebut itu dikuatkan lagi dengan kata-kata apa? Wa ansitu. Wa ansitu itu diam. Diam itu kan ada dua. Diam tidak bergerak dan diam tidak bersuara. Diam tidak bergerak itu waskutu. Sakataya skutu, diam gak beraktivitas. Diam tidak bergerak itu namanya sakataya skutu, tidak bergerak. Tapi wa ansitu itu diam untuk tidak bersuara apapun. Tidak berucap apapun namanya insat. Wa ansitu. Berarti Allah punya maksud dengan pilihan bahasa ini. Kita disuruh menyimak bacaannya, memperhatikan bacaannya, dan jangan berucap apapun supaya kita apa? Benar-benar perhatian dengan bacaan tersebut. Perintah untuk menyimak, diam, memperhatikan bacaan Al-Quran, perintah dari mana lang? Dari Allah. Saya tadi sampaikan, kalau Allah membuat aturan langsung, Allah yang membuat aturan secara langsung, apalagi terkait dengan interaksi kita dengan firman-Nya, ini jangan dianggap suatu yang sepele. Tambahan-tambahan aturan-aturan agama dari Rasulullah, ya kita terima. Tapi kalau aturan itu datang langsung dari Allah, berarti ini masalah penting. Jangan dianggap sepele. Bahwa ketika imam membaca jahar, maka makmum tetap harus diam menyimak bacaan makmum. Alasannya apa? Pertama ini alasannya. Alasan kedua adalah hadis Rasulullah SAW. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Tapi ketika imam membaca keras, tujuan bacaan yang keras buat siapa? Buat makmum. Sehingga Rasulullah menyampaikan hadisnya, qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam itu sudah menjadi perwakilan dari semua bacaan makmum. Berarti ketika imam membaca jahar, diam. Karena sudah diwakili oleh siapa? Oleh imam. Ada 3 hukum tentang bacaan bismillah. Kalau Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa imam dianjurkan membaca bacaan bismillah, membaca bismillahnya dengan jahar, dengan keras. Kalau Imam Ahmad bin Hambal lebih cenderung disirkan. Disirkan apa? Tidak dikeraskan. Contohnya gini misalnya, Allahu Akbar misalnya kan? Imamnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Alhamnya keras, tapi ketika bismillah dia bacanya dengan hams. Itu pendapat yang kedua tentang bacaan bismillah. Pendapat ketiga, ini pendapat Imam Malik.
Imam Malik berpendapat gini, mau dibaca keras, mau dibaca pelan, nggak pengaruh. Kenapa? Menurut Imam Malik, Bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Ekstrim kan? Itu Imam Malik gitu kan. Rasulullah pernah mengeraskan bacaan Bismillah, Rasulullah juga pernah mensirkan bacaan Bismillah. Dan mohon maaf kalau mau jujur, hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah membaca Bismillahnya dengan sir itu jauh lebih banyak dibandingkan yang jahar. Tapi apakah harus dengan mensirkan? Juga tidak, itu pilihan. Bukan dilihat dari kuantitasnya, tidak. Tapi yang harus kita pahami apa? Bahwa dua-duanya pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Alasan ketiga adalah alasan secara logika. Kalau makmum ikut membaca bacaan Al-Fatihah, bayangkan jika imamnya salah, siapa yang mengoreksi? Pendapat ketiga tentang Al-Fatihah adalah apa? Bahwa ketika imam membaca jahar, maka makmum harus diam. Kenapa? Al-A'raf ayat 204. Hadis Rasulullah, qiraatul imam, qiraatul makmum. Yang ketiga, kalau imam salah siapa yang ngoreksi? Masing-masing makmumnya pada sibuk dengan bacaannya masing-masing. Itu alasan ketiga, alasan logika memang. Tapi selain alasan logika, karena ada hadis Rasulullah, kalau imam salah, makmum harus mengoreksi. Termasuk mengoreksi bacaannya. Seperti itu. Alasan keempat, hadis Rasulullah SAW. Man adraka ruku'an faqad adraka raka'atan. Siapa yang mendapati rukuk bersama imam, maka dia mendapatkan satu rakaat bersama imam. Man adraka ruku'an. Siapa yang mendapati rukuk bersama imam, berarti dia otomatis sudah mendapatkan satu rakaat. Walaupun dia nggak baca Al-Fatihah sekalipun. Dia nggak dapat Al-Fatihah. Dia nggak baca surah, dia nggak doa iftitah. Tapi selama masih rukuk bersama dengan imam, dapat satu rakaat. Sehingga pendapat ketiga tadi itu dikuatkan dengan hadis tadi itu. Dengan 4 alasan tadi itu. Sehingga nanti, kok nggak baca Al-Fatihah? Alasannya tadi 4 itu. Alasan pertama Al-A'raf 204, alasan kedua hadis Rasulullah, alasan ketiga secara logika, alasan keempat hadis Rasulullah tadi itu. Sekarang hukum membaca Al-Fatihah yang keempat. Hukum yang keempat ini sebenarnya dia ingin memadukan pendapat yang kedua dengan pendapat yang ketiga. Pendapat yang kedua dengan pendapat yang ketiga. Bagaimana dipadukannya? Ketika imam sedang membaca keras, dia sepakat bahwa tidak boleh apa? Tidak boleh ngomong apapun, diam. Tapi karena dia tetap harus membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah rukun sholat, akhirnya dia mengambil inisiatif apa? Membaca Al-Fatihahnya di tempat di mana dia tidak terkena rukun sholat. Itu apa? Ketika membaca surah. Paham ya? Ketika imam membaca surah. Ketika imam membaca surah. Dia baca Al-Fatihah. Dia baca Al-Fatihah sendiri, kan sering kita dapat begitu. Waktu Al-Fatihah dia diam, ya kan? Karena Al-Fatihah itu rukun. Kita nggak boleh berbeda dengan dalam hal yang rukun. Tapi ketika baca surah itu bukan rukun sholat. Berarti boleh dilanggar bagi dia. Dengan cara apa? Membaca Al-Fatihah. Karena dia tadi belum dapat. Karena dia belum baca, karena dia anggap Al-Fatihah harus. Wajib, iya. Tapi bacanya bukan saat Al-Fatihah dibacakan. Harus nyimak. Tapi nanti ketika baca surah, karena surah itu bukan rukun sholat, boleh dilanggar. Dia paham bahwa dia harus diam. Tapi karena dia harus baca Al-Fatihah, dia melanggarnya di tempat yang tidak sampai pada rukun. Rukun itu sesuatu yang harus dalam sholat. Kalau nggak dilakukan, nggak sah. Kan begitu. Nah, sehingga dia baca ketika baca surah. Dan itu banyak di kalangan kita. Kalau itu yang jadi pendapat yang keempat itu, maka mohon maaf, karena saya lebih cenderung dengan pendapat ketiga, maka bisa dibantah dengan alasan yang ketiga tadi itu. Karena ayat Al-Quran tetap disuruh diam. Terus yang berikutnya, tapi kan kita harus baca Al-Fatihah, rakun. Qiraatul imam, qiraatul ma'mum. Kembali lagi, gitu kan? Yang berikutnya, kalau imam salah baca surahnya, siapa yang ngoreksi?
Justru imam itu kalau baca Al-Fatihah insya Allah nggak ada yang salah Al-Fatihah. Tapi pas baca surah justru di situ banyak yang salah. Ya kan? Yang berikutnya, kalaupun kita tidak membaca, selama kita masih rukuk bersama imam, toh juga tetap dapat satu rakaat. Hukum yang kelima. Hukum yang kelima, dia ini ingin memperkecil resiko. Memadukan dari pendapat kedua dan ketiga, tapi memperkecil resiko. Tapi ketika dia memperkecil resiko, justru dia membuat hukum yang baru yang justru nggak ada alasannya, nggak ada dasarnya. Maksudnya begini. Dia meyakini bahwa bacaan Al-Fatihah tetap harus. Kalau nggak sah. Tapi dia meyakini ketika imam membaca keras harus diam. Baik ketika Al-Fatihah maupun ketika surah sekalipun. Terus kapan bacanya? Oh, waktu Al-Fatihah enggak, waktu surah enggak. Akhirnya dia mengambil inisiatif apa? Meminta imam ketika setelah amin untuk memberikan jeda kepada makmum membaca Al-Fatihah. Waladhdallin, amin. Diam lama imamnya. Setelah lama baru Bismillahirrahmanirrahim gitu macam kan? Kenapa dia diam lama? Untuk memberikan jeda kepada makmum membaca Al-Fatihah. Tapi pertanyaannya, mau berapa lama dikasih jeda? Ya kan? Terus dia mengatakan, yang penting kalau udah 3 ayat sudah aman gitu. Siapa yang menentukan 3 ayat aman gitu kan? Nah, maksudnya begini, dia ingin memadukan dua pendapat kedua dan ketiga, tapi justru membuat dasar yang justru merusak tatanan kalau menurut saya. Pertama apa? Rasulullah nggak pernah memberikan contoh jeda. Sahabat juga nggak ada memberikan jeda ketika amin. Ya sudah, kembali kepada hukum ketiga. Mohon maaf, bukan saya memaksakan harus mengikuti pendapat ketiga, walaupun saya cenderung kepada pendapat ketiga. Tapi saya kembalikan, ini ada ilmu. Dari 5 pendapat ini monggo silahkan. Dari pendapat kedua sampai kelima inilah yang kemudian jadi khilaf di kalangan masyarakat. Dari pendapat kedua dan keempat ini, saya lebih cenderung dengan pendapat yang ketiga.